Bayangkan sebuah negara di mana keadilan telah kehilangan maknanya, di mana hukum menjadi alat kekuasaan, tajam menusuk rakyat kecil, namun tumpul terhadap mereka yang berada di puncak piramida. Di tempat ini, pelaku korupsi yang merampok triliunan dari rakyat hanya dihukum beberapa tahun di balik jeruji besi, sementara mereka yang mencuri karena lapar dipenjara bertahun-tahun tanpa ampun. Inilah negeri di ambang kehancuran, di mana hukum yang seharusnya menjadi penjaga keadilan justru berubah menjadi senjata ketidakadilan. Di jalanan, suara rakyat mulai membara. Orang-orang kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang seharusnya melindungi mereka. Untuk apa hukum jika hanya melindungi yang kuat? Tanya mereka dengan kemarahan yang terpendam. Ketika keadilan tidak lagi dipercaya, masyarakat mulai mempertanyakan segala sesuatu, bukan hanya sistem hukum, tapi juga legitimasi pemimpin mereka. Ketimpangan sosial terus melebar. Kemiskinan yang sudah menjerat sebagian besar rakyat menjadi semakin dalam. Para elit hidup mewah di atas penderitaan jutaan orang, memamerkan kekayaan hasil dari korupsi yang tidak dihukum. Rakyat kecil hanya bisa menggertakkan gigi, menahan perih karena suara mereka terlalu kecil untuk didengar. Dari sini lahirlah generasi yang kehilangan harapan, yang merasa bahwa keadilan hanyalah ilusi yang tidak pernah nyata. Namun, itu belum semuanya. Di balik layar, investor mulai menarik diri. Mereka takut pada ketidakpastian hukum yang menyelimuti negeri ini. Ekonomi perlahan runtuh, proyek-proyek besar terhenti, pengangguran meningkat, dan rakyat semakin sulit bertahan hidup. Negara yang pernah menyajikan masa depan kini menjadi tempat di mana mimpi-mimpi mati sebelum sempat tumbuh. Tidak berhenti di sana, bahaya yang lebih besar mengintai. Ketika rakyat merasa dikhianati oleh sistem yang ada, amarah mereka tidak lagi bisa dibendung. Protes meledak di jalanan, menuntut keadilan yang tak kunjung datang. Dari sudut gelap, kelompok-kelompok radikal memanfaatkan situasi ini, menawarkan solusi ekstrim kepada mereka yang putus asa. Konflik sosial menjadi tak terelakkan, dan negara semakin mendekati jurang kehancuran. Di kancah internasional, negara ini dipandang dengan jijik, reputasinya hancur, diplomasi menjadi sulit, bantuan internasional mengering. Negeri ini menjadi paria di antara bangsa-bangsa, terlupakan dan ditinggalkan. Namun, dalam kegelapan yang mencekam itu, ada secercah cahaya yang mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Hukum yang adil adalah amanah yang harus ditegakkan, bukan hanya untuk menyeimbangkan dunia, tapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang sadar akan tanggung jawabnya di hadapan Allah tidak akan membiarkan kezaliman merajalela, karena mereka tahu setiap keputusan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Masyarakat pun diajak untuk kembali kepada ajaran Islam, memperjuangkan keadilan dengan cara yang damai, serta mengingatkan pemimpin untuk bertindak sesuai dengan tuntunan syariat. Ketika hati kembali kepada Allah, solusi akan terbuka, karena hanya dengan keimanan dan keadilan, sebuah negeri dapat terjaga dari kehancuran dan mendapat berkah dari langit dan bumi. Saudara-saudara, mari kita renungkan bersama di mana posisi kita dalam memperjuangkan keadilan. Apakah kita hanya diam atau menjadi bagian dari perubahan? Jika Anda ingin terus belajar bagaimana Islam menawarkan solusi untuk segala permasalahan, termasuk keadilan sosial, mari bersama-sama kita tingkatkan wawasan Islami kita. Subscribe channel ini sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan diberkahi oleh Allah. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa menegakkan keadilan dan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin.